Permisi, lewat dulu. Siapa sih? Siapa sih? Semua orang sedang antri. Cuaca panas begini. Kenapa kamu menyerobot? Maaf ya semuanya. Hari ini tempat ini sudah saya sewa. Mentang-mentang kaya. Seenaknya saja. Nona Su, ini pertemuan pertama kita. Kenapa duduknya jauh sekali? Pak Yin terlalu sopan. Kalau bukan karena Pak Yin yang begitu berkuasa, saya tidak akan pernah merasakan romantisme biang lala. Kamu calon istriku. Kalau kamu suka, akan kuberikan padamu. Bukankah kamu suka melukis? Beberapa hari lagi, aku akan mengadakan pameran lukisan untukmu. Pak Yin, apa menurutmu? Kalau kamu bisa memenuhi semua keinginanku, aku akan jatuh cinta padamu. Kalian dengar dak? Sulele itu, dia dapat penghargaan lulusan terbaik lagi. Padahal keluarganya sudah kaya raya. Tapi masih saja mau menyabet semua penghargaan. Memang hebat ya orang kaya. Betul sekali. Padahal menurutku lukisannya biasa saja. Menurutku gambarnya jelek banget. Itu juga Jelek karena banget. dia punya ayah yang kaya. Orang kaya memang suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Aku dengar, begitu lulus, dia akan menikah dengan orang penting. Menurutku, dia cuma jadi pelengkap saja. Bukankah ini Nona Su? Kenapa masih di sini? Belum pergi jadi istri muda orang. Kalian semua, kalau tidak bisa menggambar sebagus Lele, jangan ngegosip di belakang. Kamu. Lele, jangan pedulikan mereka. Mereka hanya iri padamu. Sudahlah, Cingyi. Sebenarnya aku tidak kesal pada mereka. Aku kesal dengan perjodohan keluarga. Mereka menjodohkanku dengan Yin Wujian. Apa? Yin Wujian? Yin Wujian? CEO grup Yin? Pak Yin memang terkenal baik. Tapi aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Aku harus bertunangan dengannya. Aku benar-benar gak bisa terima. Betul, Lele. Sebagai sahabat baikmu, aku harus mengingatkanmu. Hati-hati dengan pria yang jadi CEO. Mereka paling licik. Cuma kamu yang baik, Cingyi. Lele, keluarga Yin sudah menjawab. Pemberitahuan sebelumnya, mereka sangat puas denganmu. Aku gak mau menikah. Aku cuma mau fokus melukis. Omong kosong, kamu satu-satunya putri keluarga Su. Apa kamu tahu tanggung jawabmu? Aku yang tentukan nasibku sendiri. Aku cuma mau melukis. Masalah ini tidak bisa ditawar. Pah, aku gak mau menikah. Lele, dulu kamu mau belajar melukis. Papa izinkan. Kamu minta ini itu, Papa juga turuti. Tapi kali ini, kamu harus dengarkan mamamu. Aku sudah menguruskanmu, mulai bekerja di grup Yin. Besok kamu langsung kerja saja. Tapi Sudah, begitu saja keputusannya. aku tidak mau perjodohan keluarga. Aku tidak mau CEO yang arogan. Aku mau kebebasan. Aku mau cinta bebas. Lele, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kamu cari alasan saja? Bilang kalau kamu di luar sudah punya pacar. Bilang saja dia pacarmu. Dengan begitu, meskipun nanti ketahuan, kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Sahabat terbaikku, untung ada tamu. Semangat sayang, agen rahasia berangkat. Ayo. Sulele, si karyawan baru online. Yin Wujian, biar Nona ini menemuimu. Lele akan datang. Bersiaplah. Jalan tidak lihat-lihat ya. Semuanya jatuh. Maaf ya. Bodoh. Maaf. Berkas-berkas ini harus dikirim kemana? Biar aku saja. Fotokopi semua 50 rangkap. Harus selesai sebelum istirahat makan siang.
Dia bahkan tidak bisa menggunakan mesin fotokopi. Lihat aja dia yang penakut itu. Menurutku, dia hanya boneka yang mencari koneksi. Jangan sentuh bajuku. Maaf. Hentikan. Potong saja gajiku untuk ganti rugi. Kamu turun dulu. Pak Yin, ini semua karena dia duluan. Ku bilang turun. Pak Yin, terima kasih hari ini. Aku pergi dulu. Hausi! Aku mau bilang padamu, aku belum pernah keluar selarut ini. Kalau begitu, aku beri kamu hadiah. Hadiah apa? Halo, boleh pinjam gitarmu? Eyo, terima kasih. Sayang, apakah kamu masih ingat saat pertama kali aku menciummu? Kita berdua, tak peduli panasnya liburan, hanya ingin kebahagiaan yang bebas. Kamu bilang akan melindungiku, seperti kotak kristal tak ternilai. Bagus! Eyo, minum satu. Aku nggak berani minum ini. Nggak apa-apa, Lele. Bukankah kamu ingin bebas? Inilah hidup yang bebas. Bersulang. Ini klien besar perusahaan kita. Dia mau 100 poster. Jangan pulang sebelum selesai ya. Aku serahkan padamu. Hari ini orang-orang di kantor lagi-lagi menggangguku. Hari ini orang-orang di kantor lagi-lagi menggangguku. Hari ini orang-orang di kantor, pekerjaan mereka semua dilemparkan Kita padaku. baru di perusahaan. Lebih baik kita sabar saja. Lihat aja berapa lama dia bisa bertahan. Kita tambahkan lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau rencana kita gagal, lalu terbongkar, kita tidak akan punya tempat di perusahaan ini lagi. Aku sudah memikirkannya. Sulele ini sudah membuatku seperti ini. Jarang ada yang mau menjatuhkannya. Aku harus membantunya. Lagi pula, kalau ini berhasil, itu uang yang sangat banyak. Baiklah. Ini kuserahkan padamu. Kalian mau apa? Mau bikin video? Aku jadi tidak perlu lembur. Kalian mau apa? Kalian minggir sana. Hentikan. Semua keluar. Pergi. Ganti baju dulu. Kakak, kami tidak bisa melakukan ini. Cari orang lain saja. Sepertinya aku harus bersembunyi. Lain kali ingat bawa semprotan anti pelecehan. Bagaimana kau tahu aku di sana? Seluruh perusahaan sudah kupasang CCTV tanpa titik buta. Nanti ku bawa keliling kota. Lele, hari ini kakak akan mengajakmu bersenang-senang. Kemana? Nanti juga kau tahu. Ku bawa jalan-jalan. Tidak bisa. Ini terlalu menakutkan. Aku tidak mau. Takut apa? Ada kakak di sini. Helm, sudah kusiapkan untukmu. Baiklah, coba saja. Eyo. Sudah duduk manis? Ayo berangkat. Motor Kak Hauzi seru kan? Lumayan. Dari semua motor yang pernah Nona ini naiki, ini sih di bawah rata-rata. Sombong juga ya. Besok gue tunjukin yang lebih gokil. Sudah tidur?
Yang lebih gokil apa? Besok juga lo tahu. Oke, kutunggu. Lele belum tidur ya? Lele, bagaimana hubunganmu dengan Yin akhir-akhir ini? Baik-baik saja? Lumayan, dia orang baik. Keluarga Yin sangat penting bagi keluarga kita. Kamu harus serius ya. Ibu, aku tahu. Sudah selarut ini. Siapa yang masih kirim pesan padamu? Pesan pekerjaan. Ibu pulang saja. Sudah terlalu malam, mengganggu istirahatku. Ibu mau lihat siapa yang mengganggumu. Ibu, ini privasiku. Biarkan ibu lihat. Berikan padaku. Aku beritahu ya, kamu jangan sampai bergaul dengan orang gak benar. Bergaul dengan mereka, jalin hubungan baik dengan Yin. Iya, Bu, aku tahu. Kau tunggu saja. Ibu akan menelpon Yin. Selamat malam, Bibi. Jin, bagaimana Lele di sana akhir-akhir ini? Apakah dia bekerja dengan baik? Lele bekerja dengan sangat baik. Semua orang memujinya. Baguslah, baguslah. Kupikir tadi aku melihatnya terus membalas pesan kerja. Kupikir dia di kantor dan menyalahgunakan kekuasaannya. Pesan kerja? Pesan kerja apa? Gawat! Si marga Yin itu pasti akan membongkar rahasiaku. Bagaimana ini? Apa kalian tidak memberinya pesan pekerjaan? Aku melihatnya, terus melihat ponselnya. Bibi salah paham. Lele selalu bekerja dengan baik. Dia tidak pernah menunda tugas sampai lembur. Tadi aku sedang mengobrol dengannya. Baguslah, baguslah. Kalau begitu tidak ada apa-apa. Bibi tutup teleponnya ya. Oke, Bibi. Sampai jumpa. Baik, sampai jumpa. Lele, lihat, kamu harus akrab dengannya. Nanti lama-lama juga ada perasaan. Iya, Bu, aku tahu. Ayo, Bu. Masuk. Ada apa? Pak Yin, kopi Anda. Aku ingat, aku tidak memberimu tugas untuk membeli kopi. Soal kemarin, terima kasih. Apa katamu? Aku tidak dengar. Aku bilang, soal kemarin, terima kasih. Kau pikir aku membantumu cuma-cuma? Lalu, kau mau apa? Aku mau kau. Kau. Aku mau kau menyetujui satu hal. Hal apa? Aku ingin memantau ponselmu untuk melindungimu. Tidak bisa. Kalau begitu, kau akan tahu privasiku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kau pikir apa? Aku tidak tertarik dengan privasimu. Aku hanya memantau lokasimu. Kalau tidak, saat kamu dalam bahaya, bagaimana aku tahu kamu di mana? Lagi pula, kalau tante bertanya, bagaimana aku menjelaskannya? Baiklah kalau begitu. Dia tidak tertarik pada aku. Ambil ini. Mulai hari ini, aku adalah pengawal pribadimu. Kalau butuh sesuatu, cari aku ya. Houzi. Menarik. Tadi aku sedang rapat. Kamu hampir membuatku dimarahi. Maaf ya Lele, aku baru mau memberitahumu. Hari ini kamu pulang jam berapa? Aku jemput ya. Jangan jemput aku. Langsung saja beritahu aku kamu di mana. Jangan jemput aku. Bukankah aku ini pacar 7 harimu? Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Tapi aku... Sudah. Nanti malam kamu akan tahu. Kamu! Bagaimana ini? Kalau mereka datang bersamaan, aku bisa celaka. Aku sudah kembali, Lele. Kamu di mana? Makan malam bersama nanti. Jingyi, nanti malam jemput aku ya. Lele, mobilku di sana. Ayo kita pergi. Houzi, kamu benar-benar datang. Lele. Ini. Ini temanku, Houzi. Houzi, ini bos perusahaan kami, Pak Yin. Pak Yin, kenapa aku tidak melihat sekretarismu yang cantik itu? Lele, lama tidak bertemu. Jingyi. Ini pasti Pak In. Sudah lama ku dengar namamu. Aku Jingyi.
Teman baik, Lele. Hari ini aku sengaja menjemputnya pulang kerja. Halo Kak Jini. Halo? 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 Lele, kamu ini bagaimana sih? Sudah aku bilang, aku yang akan menjemputmu. Untung tidak apa-apa. Mobilku luas, bisa muat 1 orang lagi. Sepeda motor hanya boleh berdua. 3 orang itu kelebihan muatan. Kamu mau ditangkap? Sayangnya, mobilku punya 4 roda. Bisa muat beberapa orang lagi. Mau ikut? Boleh. Kalau begitu, terima kasih Pak In. Cinggi. Lele, jangan pedulikan dia. Ayo, kita pergi. Houzi kecil. Pak In, sahabatku hari ini baru saja kembali. Aku akan menemaninya bermain. Aku pergi dulu. Ayo, Cinggi. Lele. Tolong cari tahu tentang seseorang. Namanya Houzi. Ibu, Dasar anak ini, kenapa pulang selarut ini? Mama, aku hanya mengobrol dengan Cinggi. Cukup lama. Kenapa Mama terus menyuruhku pulang? Betul, Ibu. Saya baru saja kembali dari luar kota. Saya mengajak Lele mengobrol lebih lama. Jingyi, lihat dirimu, kenapa masih berpakaian seperti ini? Cepat kembali ke kamar, ganti baju dan dandan. Malam ini ada tamu di rumah kita. Cepat-cepat. Mama, ada apa sebenarnya? Ada apa sih? Hari ini Yin akan makan bersama kita. Cepat sana. Katanya ada tamu. Ternyata Yin Wujian, si kuno itu. Membosankan sekali. Lele, Tante kan juga bermaksud baik. Kamu sini saja. Cari baju bersamaku. Lele, yang ini bagus sekali, kan? Aku tidak mau pakai yang sebagus itu. Kamu tidak tahu ya? Yin Wujian itu kuno sekali. Sangat membosankan. Tidak tahu bersyukur. Yin Wujian itu terkenal sebagai bujangan kaya raya. Memang, kamu tidak kekurangan apa-apa. Kalau begitu, biar aku saja yang dapat. Lele, aku punya ide bagus. Kamu bisa berdandan jelek. Berdandan jelek? Kamu bisa cari 1 set baju aneh-aneh untuk dipakai. Kalau dia suka padamu, dia akan menganggapmu lucu. Kalau dia tidak suka padamu, dia akan menganggapmu mengganggu. Dengan cara ini, kita bisa langsung tahu perasaannya padamu, kan? Ada benarnya juga. Jing, Lele dengar kamu datang, dia sengaja kembali ke kamar untuk ganti baju. Namanya juga anak perempuan, suka dandan. tidak apa-apa, Bibi. Lele sangat cantik. Corny Bepi. Sulele, apa yang kamu lakukan? Cepat sana lepas baju aneh ini. Lepas. Ayah, aku kan cuma ingin menambah keseruan untuk kalian. Keseruan? Kamu mau orang-orang menertawakan keluarga Su? Cepat sana lepas. Betul, Lele. Bibi juga bermaksud baik. Sebaiknya kamu ganti baju. Lihatlah Jingyi, berdandan cantik. Tidak sepertimu. Sekarang bagaimana? Tidak apa-apa, Bibi. Lele begini juga lucu. Ayo Lele, aku foto kamu. Yorni. 3, 2, 1, senyum. Lele, meskipun pakaian ini cukup menarik, tapi nanti kurang nyaman untuk makan. Kamu ini lebih baik ganti baju saja ya. Paman, Bibi, selagi Lele ganti baju, akhir-akhir ini saya juga menghadapi sedikit masalah. Saya ingin meminta saran dari Anda. Boleh? Tentu saja boleh. Yin, kalau kamu bisa bicara seperti ini, Bibi jadi bisa dengan tenang menyerahkan Lele padamu nanti. Kenapa kamu tidak cepat-cepat ganti baju? Yin Wujian ini ternyata tidak sekaku itu ya. Pikiran si Yin ini benar-benar sulit ditebak. Di permukaan dia terlihat dingin dan tidak mudah didekati. Aku harus berhati-hati dan waspada. Rencanaku harus hati-hati agar dia tidak merusak rencanaku. Yin, hari ini kamu datang berkunjung ke rumah kami. Ayo kita makan bersama. Bibi, hari ini saya datang untuk mengadu. Gawat, gawat. Dia tidak mungkin membongkar soal Houzi kan? Bagaimana ini? Mengadu. Yang ingin saya adukan adalah Sulele. Kerjaannya cepat sekali. Selalu yang pertama selesai. Aku sampai hampir tidak bisa menemukan pekerjaan lagi untuknya. Yin,
Apa yang kamu katakan ini? Lele masih kecil, dia belum terlalu mengerti. Nanti kamu harus lebih membimbingnya ya. Inujian membela Lele? Tidak bisa. Jika mereka berjalan mulus seperti ini, impianku untuk masuk ke keluarga Yin akan hancur. Tidak apa-apa Paman dan Bibi. Selain bekerja, Lele juga bisa mengembangkan hobinya sendiri. Baru-baru ini, dia juga sering berkendara dengan teman-temannya. Berkendara apa? Berkendara apa? Lele, sebenarnya ada apa? Dengan siapa kamu berkendara? Sejak kapan? Ya, cepat katakan yang sebenarnya. Di luar sana sangat kacau sekarang. Jangan sampai kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Lele baru saja mulai bekerja. Mungkin dia belum terbiasa. Dia hanya ingin bersantai. Paman dan Bibi, jangan terlalu khawatir. Yin, kamu pasti lapar. Ayo makan. Ayo. Ayo kita makan. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kan sudah kubilang, aku pengawal pribadinya. Untuk melindungimu. Pak Yin benar-benar perhatian. Aku berterima kasih padamu atas nama Lele. Ayo. Jingyi, kenapa kamu begitu hari ini? Hampir saja aku celaka karenamu. Aku hanya takut Inujian menjelek-jelekanmu. Jadi aku ingin membantumu bicara. Siapa sangka akan jadi begini. Aku salah kok. Kalau begitu, lain kali kamu bicara harus lebih hati-hati. Orang tuaku tidak suka aku bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kalau kamu begini terus, aku tidak berani lagi mengajakmu pulang. Iya, aku tahu. Putrisu yang agung. Inujian sialan itu. Berani-beraninya mengabaikanku. Apa bedanya aku dengan Sulele? Lihat saja nanti. Kukas Aller. Cukas. Houzi, kenapa kamu di sini? Lele, ini. Halo Kak Jingyi, aku pacar Lele. Aku pacar Lele. Aku pacar Lele. Jangan ngaco. Lele, jadi ini yang kamu cari? Pacar kecilmu? Iya, dia. Maksudnya apa? Kalian mempermainkan aku? Houzi, kami tidak mempermainkanmu. Kamu memang pacarku selama 7 hari. Kami cuma bercanda. Baiklah. Aku sedang tidak mood, temani aku jalan-jalan. Sudah terlalu malam. Aku tidak bisa pergi. Dan lagi, bagaimanapun kamu tahu, jangan pernah datang ke rumahku lagi. Oke, aku mengerti. Houzi kecil, tadi aku cuma bercanda. Maaf ya, lihat, kamu sudah mau pergi. Antar aku sekalian dong. Jingyi! Tidak apa-apa. Houzi orang baik, jangan khawatir. Hei, kamu. Kamu ingin mengejar Lele? Memang kenapa? Lalu, bagaimana jika tidak? Begini saja, saya bantu kamu. Sons, Ukas, Outer. Saya terdengar seperti Ukas OTR. Saya tidak mengerti. Bagaimana Anda membantu saya saya? bisa membantu Anda? Saya akan memberitahumu perlahan-lahan. Saya akan beritahu Anda secara perlahan. Hanya Hanya Unsa. Unsa only. Anda harus menambahkan Tambahkan kontak dulu saya terlebih dahulu. kontakku. Tetap berhubungan. Uns Ukas only. Zero Hal NLY. yang Ya. Hal yang kuberitahu kuberitahu padamu. padamu. Jangan sampai ada yang tahu. Ukas only. Ukas nongli. Nonli, Ukas, kosong kalau kamu Ukas bisa only. melakukannya, Kalau kamu bisa melakukannya. aku akan membantumu. Kalau kamu bisa melakukannya, Sons, Sukas, only. Yul Songs, suka only. Sounds of Vukas Onva. Suns. waktu itu Lele memintaku menjemputnya. Itu karena dia tahu kau akan datang. Dan ingin aku jadi tameng, kan? Sounds Ukas Isang suka only. only. Iya, Kamu ini bodoh sekali. Gadis seperti Lele, raja kecil selalu diatur dengan ketat oleh keluarganya. Dia paling benci kalau ada yang mengaturnya. Dia paling benci kalau ada yang malah bersikeras menjemputnya. Tentu saja dia akan kesal dong. Unense Sounds, Yuka son 11. Ya kalau unse, sonse juga. Ya Lunse Sounds. Iya Lunse Sounds. Lalu bagaimana ini? Bagaimana ini? Tapi begini juga, boy. Ion Sleek Ya, Sour. Iunsa. Kalau begitu, dia berutang padamu. Kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Kamu bisa Ini memanfaatkan. kesempatanmu. Pikirkan baik-baik. Lain kali, ajak dia main yang lebih seru. Zero. Seru. Bukankah aku sudah mengajaknya jalan-jalan? Bukankah aku sudah mengajaknya jalan-jalan? Apa sih yang kamu tahu? Kamu mengerti apa? Sounds Hanya of JKS Song only. FJKA hanya seperti Lele. Sungguh, hanya gadis baik seperti Lele. Diinginkan Gadis baik adalah seperti yang Lele, lebih iya. seru. Bikini saja Song JKS. 你下次带他去游乐场. Song lain kali bawa dia ke taman bermain. Mainkan sesuatu bawa dia ke taman bermain lain kali. Sonser. Jika JKS Songse only. terjun bebas, bagaimana kalau
terjun bebas. Sonsep, Sunser, JKS on. JKS on. Sonser, Terjun bebas. JKS, kosong NLW. Lihat saja tampang pengejutmu itu. Maksudku, wahana terjun bebas. Maksudku, wahana terjun bebas. Itu baru benar-benar seru. Wahana terjun bebas. Ini baru namanya lele pengalaman yang diinginkan Cukas. Perasaan kehilangan kendali seperti tanpa gravitasi. Pasti akan mengambil gadis kecil ini. Terpikat mati-matian. Loncat dari lantai tinggi, ya. Loncat dari lantai tinggi. Lompat dari Siapa gedung. takut Lompat siapa? saja. Siapa takut? Siapa? Start. Nah, gitu dong. Kamu ajak aja lele main yang lebih seru. Mungkin dia awalnya akan sedikit takut. Kamu cari saja dulu yang mudah diterima. Misalnya kapal bajak laut atau bom-bom kar. Kalau dia masih sedikit menolak, kamu harus teguh pada pendirianmu. Kamu harus mengajaknya pergi bersama. Kamu harus mengajaknya pergi bersama. Aku juga akan membantumu. Aku juga akan membantumu. Percayalah padaku, pasti akan berhasil. Lele, tunggu saja pertunjukan ini. Lele, jangan marah lagi. Kamu hampir membunuhku, tahu tidak? Aku tahu, aku yang salah. Nanti aku tidak akan lagi di depan paman dan bibi menyebut Houzi itu. Sebenarnya, masalahmu sih gampang. Justru si Houzi itu, aku masih harus menghiburnya. Dia hari itu mau menjemputku. Aku tidak mau. Aku cuma ingin kamu menjemputku. Malah dia bertemu dengannya. Oh, jadi begitu ya. Kalau begitu, kamu seharusnya bicara baik-baik dengannya. Dia datang mencarimu. Karena alasan apa? Siapa tahu dia punya niat baik. Itu aku tidak tahu. Tapi setelah itu ada masalah. Jadi aku lupa. Aku rasa kamu pasti salah paham pada si Houzi. Dia pasti sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Tapi kamu malah merusaknya. Aku rasa kamu benar-benar harus bicara baik-baik dengan Houzi. Bicara baik-baik dengannya. Semoga saja. Masuk. Pak Yin, orang yang Anda minta kami selidiki sudah hampir selesai. Dia hanya seorang penggemar motor biasa, suka bernyanyi dan jalan-jalan. Tidak ada latar belakang khusus atau kebiasaan buruk. Ini datanya. Arah ini mau ke taman hiburan. Anak ini terlalu suka bermain. Jangan sampai terluka. Pak Yin. Baik, pergi. Baik. Sudahlah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku pergi ke taman hiburan dengannya, itu tidak menyenangkan. Aku harus pergi sendiri. Ini terlalu tinggi. Aku takut. Aku tidak mau naik. Tenang, Lele. Ini seru banget. Tenang saja. Aku akan melindungimu. Sungguh, tidak apa-apa. Ayo. Eyo. Tidak, aku benar-benar tidak berani naik. Bagaimana kalau kita naik kapal bajak laut saja? Itu tidak menakutkan. Kalau kamu suka, nanti kita kembali lagi ke sini. Lebih baik jangan. Aku masih takut. Naik ini. Sudah sampai tahap terakhir. Tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Jingyi bilang, Lele sebenarnya sangat ingin mencobanya. Kalau begitu, aku akan menariknya naik. Ayo pergi. Aku tidak mau. Ayo, Lele. Tidak mau. Lepaskan aku. Ayo, Lele. Aku tidak mau pergi. Tidak apa-apa, Lele. Tidak mau. Tidak apa-apa, Lele. Ayo, Lele. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku takut. Lele. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Aku tunangan Sulele. Tunangan apa? Aku pacar Lele. Houzi, Yin Wujian, kalian berdua tenanglah. Sulele, masalah ini lebih baik kau pulang dan bicarakan dengan paman dan bibi. Kau tunggu saja. Houzi, maafkan aku. Dia adalah tunangan yang diatur oleh keluargaku. Kau baik-baik saja, aku akan membawamu ke rumah sakit. Dia benar-benar tunanganmu. Lele, kau harus hati-hati. Orang ini punya kecenderungan kekerasan.
Tapi kau pulang seperti ini hari ini tidak apa-apa. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Pagin, Lepaskan. Pagin, jangan terlalu marah. Lele memang selalu seperti ini. Agak polos. Makanya dia mudah ditipu oleh orang-orang seperti itu. Jangan terlalu khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Keterlaluan. Pagin. Pagin, apa yang kamu lakukan? Demi si bodoh itu, kamu melukai dirimu sendiri seperti ini. Tidak sepadan sama sekali. Singkirkan tangan kotormu. Dia tunanganku. Jika kamu berani menyebutnya bodoh lagi, aku akan menghajarmu juga. Katanya kamu sahabatnya, tapi kamu menjelek-jelekannya di belakang. Kamu juga bukan orang baik. Sekarang, pergi dari sini. Pergi. Pergi. Sialan Yin Wujian. Dia sangat melindungi Sulele. Sepertinya aku harus memikirkan rencana lain. Sepertinya, si Hauzi ini tidak sesederhana yang kukira. Aku harus membuat bibi dan paman atur Lele. Lele, kemari. Akhir-akhir ini kamu keluyuran ya? Tidak kok. Lalu, apa kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar? Masih saja membantah. Si Hauzi itu apa hubunganmu dengannya? Bagaimana kalian bertemu? Bu, bagaimana ibu tahu? Kamu masih berani bertanya padaku? Kalau bukan karena Yin memberitahu kami hari ini, ayahmu dan aku akan tetap tidak tahu apa-apa. Kamu adalah Nona Su dari keluarga Su. Kamu punya segalanya. Kenapa harus merendahkan diri di luar sana? Apa maksudnya merendahkan diri? Hauzi orang baik. Aku punya hak untuk pacaran, tahu? Dengar itu. Apakah ini masih putriku yang penurut itu? Apakah ini kata-kata yang pantas keluar darimu? Putri, penurutmu sudah mati. Sekarang aku hanya ingin kebebasan. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Lihat, rumah ini jadi kacau. Kamu masih saja mengipasi suasana. Aku akan menelpon Yin. Kenapa? Kenapa aku harus jadi Nona Su? Kenapa aku tidak bisa hidup seperti orang normal? Kenapa? Ngapain kamu datang? Setelah mengadu, mau lihat aku menderita? Aku tahu, aku keras kepala. Aku tahu, aku suka bikin ulah. Aku seharusnya tidak pergi ke tempat-tempat itu. Aku seharusnya tidak bertemu orang-orang itu. Aku minta maaf pada kalian. Kamu puas sekarang? Kenapa? Kenapa orang lain bisa menjalani cinta yang membara? Kenapa hanya aku yang harus menerima perjodohan keluarga? Kenapa hanya aku yang tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan? Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau bekerja. Aku hanya ingin melukis. Aku ingin kebebasan. Dengar. Lele, kamu tidak salah. Hanya saja, hidup tidak seperti yang kamu bayangkan. Mencari sensasi tentu saja tidak salah. Sensasi bisa memberimu dopamin, bisa memberimu kepuasan. Tapi aku lebih khawatir dengan keselamatanmu. Aku lebih ingin kamu hidup dengan aman dan damai. Sini. Lihat. Anjing kecil. Guk guk guk. Anjing kecil. Guk guk guk. Guk guk guk. Cian, ternyata kamu bukan patung kayu. Jian, kamu ngemanggilku? Tentu saja. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sudahlah. Jangan terlalu menyalahkan Paman dan Bibi. Paman dan Bibi, mereka hanya khawatir dengan keselamatanmu. Ingin kamu baik-baik saja. Kamu sudah tahu? Benar juga, memang kamu yang mengadu. Sebenarnya, aku mengerti semua alasannya. Hanya saja, aku tidak ingin diatur. Aku ingin semuanya berjalan alami. Kamu mengerti?
Kurasa kamu tidak mengerti. Kamu memang patung kayu. Sudahlah, antar aku pulang. Baik. Lele belum kenyang ya. Aku akan minta Bibi memasak lagi. 2 hidangan untukmu. Tidak perlu, Ayah. Aku sudah kenyang. Tadi Yin Wujian sudah mengajakku makan. Nah, begitu dong. Jaga hubungan baik dengan Yin. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Dan pergi ke tempat-tempat berbahaya. Ingat baik-baik ya. Besok kita kencan. Kencan. Kencan seperti apa? Terserah kamu saja. Kalau begitu, aku tidak mau apa-apa. Lalu kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku menyerah padamu. Besok lihat saja nanti. Hauzi, Besok mau jalan-jalan kemana? besok aku sibuk. Hari ini ada rencana apa? Nanti kita cari kafe dulu. Aku akan memotretmu beberapa kali. Lalu kita makan. Ada drama yang lagi hits banget. Aku sudah pesan tiketnya. Setelah nonton drama, kita ke arcade untuk main-main. Kok banyak banget tempatnya? Ayo pergi. Hauzi. Hauzi. Hauzi, angin apa yang membawamu ke sini? Merokok saja tidak sembunyi-sembunyi lagi. Kak Hauzi kita ini pasti lagi mikirin sesuatu. Mikirin apa sih? Mending cerita aja, biar kita juga ikut senang. Pacarmu mana? Apa pacarmu itu udah nggak peduli lagi sama kamu? Pacarmu kemana? Apa dia cuma main-mainin kamu? Udah bosan mainin kamu ya? Jangan-jangan Kak Hauzi kita ini lagi mikir mau bermimpi di siang bolong ya? Bro, apa karena kamu nggak nemenin pacarmu? Main sampai senang. Kak Hauzi, kalau berani, ajak pacarmu keluar. Balapan sama kita. Biar seru. Apa? Balapan? Dulu kan cuma kamu yang ngajak dia jalan-jalan. Tentu saja dia merasa bosan. Kita adakan balapan. Nanti kamu ajak dia. Lalu kamu salib satu persatu teman-teman kita. Biar dia tahu kalau kamu jago banget naik motor. Pasti dia langsung suka sama kamu. Kalau cuma ajak dia jalan-jalan, memang kurang seru sih. Sepertinya memang kurang seru. Harus lebih menantang lagi. Tapi kalau mengajaknya balapan bersama, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kak Hauzi tidak berani mengajaknya keluar bermain. Kak Hauziku, jangan-jangan penakut ya? Mana mungkin? Waktu gue balapan, kalian belum tahu di mana. Kak Hauzi itu penakut. Pacar sendiri saja tidak berani diajak balapan. Balapan itu berbahaya. Mana mungkin gue ajak dia? Hauzi itu penakut, tidak berani mengajak pacarnya balapan. Kalian semua tunggu saja. Gue mau tanya sesuatu. Apa? Terakhir kali ke taman hiburan, gue sudah melakukan seperti yang lo bilang. Tapi Lele tidak terlihat senang. Apa dia benar-benar suka tantangan? Tentu saja. Apa lo tidak sadar? Waktu lo dan Lele naik motor keliling-keliling itu, dia sangat menikmatinya. Gue ada balapan motor. Ini balapan berpasangan. Harus membawa pacar. Aku ingin mengajaknya pergi. Bisakah kamu membantuku? Lalu, kenapa aku harus membantumu? Begini saja, aku tanya padamu. Apa kamu benar-benar suka Lele? Apa belum jelas? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kamu harus tulus pada Lele. Perlakukan dia dengan baik. Aku bersumpah. Aku tulus padanya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga rahasia ini. Ada apa, Nonasu? Kita berdua akhirnya bisa jalan-jalan. Kenapa kamu terlihat murung begitu? Ini semua karena masalah pernikahan itu. Semua orang sekarang tahu aku dan Hauzi adalah kekasih 7 hari. Dia bahkan memintaku untuk ikut balapan motornya. Pusing sekali. Menurutmu, kamu lebih suka Hauzi atau Pak Yin? Aku juga tidak tahu. Ini terlalu sulit. Menurutmu, aku harus ikut balapan motor itu atau tidak? Menurutku sih, kamu tetap harus pergi. Kan sudah janji pacaran 7 hari. Hari ini adalah hari terakhirnya. Kenapa tidak manfaatkan hari terakhir ini dengan baik? Pergi
dan rasakan keseruan balapan. Lagi pula, setelah hari ini berakhir, kalian berdua akan berpisah, kan? Berpisah? Benarkah? Masuk. Kak Yin, ini dokumen-dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Taruh saja di sini. Terima kasih. Yin Wujian ini kuno dan membosankan. Lebih baik Houzi. Balapan kali ini tidak akan mengajaknya. Aku akan pergi sendiri. Ada hal lain? Tidak ada, Pak Yin. Lele terlihat tidak seperti biasanya hari ini. Apa dia punya masalah? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Houzi itu? Tidak bisa. Nanti aku harus mengikutinya dan melihat. Aneh. Di mana dia? Katanya di sini, Lele. Aku telepon dulu ya, mau tanya. Kalian di mana sih? Oke, tunggu di sini sebentar. Houzi, aku rasa mending jangan deh. Aku masih agak takut. Ini kan, ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kita harus pergi bersama. Tenang aja, Lele. Aku sering ke sana. Aku bahkan pemegang rekor di sana. Percayalah, tidak akan ada masalah. Kalau begitu, kita tunggu di sini saja. Pak Yin, aku dengar mereka mau balapan. Ada apa ini? Baru datang sekarang? Aku kira kamu jadi pengecut, Houzi. Malam ini, jangan sampai kalah dari kami ya. Kalah? Mana mungkin. Kapan Kak Houzi pernah kalah? Kalian semua, lihat saja nanti. Nanti jangan nangis ya. Jangan sampai ngompol karena takut ya. Dan pacarmu ini, jaga baik-baik. Jangan sampai nanti cuma makan asap knalpot kami, sampai kenyang. Jangan lambat-lambat begitu. Jadi balapan atau tidak? Tentu saja balapan. Malam ini adalah pesta besar. Hajo! Houzi, apa benar tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Kali ini, kita pasti akan jadi yang pertama. Tidak apa-apa, Houzi. Lakukan yang terbaik saja. Kita bisa menyelesaikan balapan bersama. Itu sudah cukup bagiku. Lele. Yin Wujian, Lele pasti akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Diam! Ini semua karena kamu. Kalau sampai Lele kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku salah. Aku seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak mengajak Lele balapan liar. Mohon tenang, keluarga pasien. Ini rumah sakit. Para keluarga pasien, mohon tenangkan diri. Kami sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan mereka. Jin. Apa Leleku baik-baik saja? Dia benar-benar tidak terluka, kan? Bibi, Lele masih di dalam. Lele beruntung. Dia pasti akan baik-baik saja. Benarkah dia baik-baik saja? Dia benar-benar baik-baik saja? Di mana keluarganya? Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sangat kritis. Harus segera dioperasi. Tolong selamatkan putriku. Tenang saja. Kami akan melakukan yang terbaik. Yin,
Apa dia benar-benar baik-baik saja? Lele, kau sudah bangun. Syukurlah. Ini! Di mana ini? Ini kamar rumah sakit. Kemarin kau di ruang operasi selama beberapa jam. Kami semua ketakutan. Untungnya kau baik-baik saja. Aku ingat motornya jatuh. Hauzi? Bagaimana keadaan Hauzi? Dia baik-baik saja kok. Saat itu dia menindihmu. Hanya luka ringan. Dokter sudah memeriksa. Katanya tidak apa-apa. Terima kasih, Pak In. Panggil aku Jian-Jian. Terima kasih, Jian-Jian. Paman dan Bibi ada di sini. Sudah seharian penuh. Aku baru saja menyuruh mereka pulang agar mereka bisa istirahat yang baik. Kamu istirahat saja di sini. Jangan khawatir. Mereka akan mengerti. Kamu sudah sadar, itu adalah kabar terbaik. Setelah kondisimu membaik, aku akan mengurus kepindahanmu ke rumah sakit utama untuk pemulihan. Tidak akan ada masalah besar. Kamu baik sekali, Jian-Jian. Lele. Lele, kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Dokter bilang setelah istirahat sebentar lagi, aku akan pulih. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Karena Jingyi sudah datang, biarkan dia menemanimu dulu. Aku ada urusan. Nanti siang aku kembali menemanimu. Oh iya, jangan menyalahkan Hauzi. Ini bukan sawahnya. Baik, aku dengarkan kamu. Hauzi sialan. Membuatmu jadi begini. Aku harus membuatnya membayar. Pak In, ini bukan sekadar kecelakaan. Pak In, aku curiga Lele dijebak. Apa katamu? Ini benar, motorku terasa aneh. Saat berbelok di tikungan itu, remku tiba-tiba blong. Aku curiga ada yang memutak-atiknya. Apa yang kau katakan itu benar? Benar sekali. Aku juga mencintai Lele. Aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan apapun. Diam! Kau belum pantas bicara cinta. Sisanya akan kuselidiki sendiri. Pergi! Pak In, percayalah padaku. Pak In, yang kukatakan semuanya benar. Pak In, percayalah padaku, Pak In. Tolong selidiki sesuatu untukku. Aku baik-baik saja, jangan terlalu khawatir. Di sini masih perlu. Istirahatlah sebentar. Usahakan banyak istirahat. Jangan sampai kelelahan. Kita akan melewati masa sulit ini bersama. Baik. Kita bersama. Aku ingin makan buah. Oke. Ayo, buka mulutmu. Mungkin dibandingkan kebebasan dan sensasi, hal-hal yang tidak realistis ini, perlindungan dari Yin Wujian adalah yang paling berharga. Ada apa? Apa terjadi? Sesuatu? Tidak apa-apa. Kau istirahat saja dulu. Aku akan mengurus beberapa hal. Baik, aku mengerti. Bawa mereka berdua kemari. Pada akhirnya, dia datang untuk menuntutku. Aku hanya berharap bisa bertemu Lele lagi. Bisa melihat Lele. Bagaimana keadaannya? Ini akhirnya menyadari Hoyole sangat bodoh dan terluka. Kesempatanku datang. Bagus sekali. Aku sudah tahu. Aku pasti bisa masuk ke keluarga Yin. Jingyi, coba ceritakan apa saja yang sudah kamu lakukan. Kak, Jian, mana mungkin aku berani melakukan hal yang merugikanmu. Aku hanya mengkhawatirkan Lele.
Houzi, bagaimana denganmu? Apa kamu terlibat sesuatu? Kak Jian, maafkan aku. Aku gelap mata sesaat. Kupikir aku bisa membantunya, tapi malah menyakitinya. Masalahmu nanti saja. Dari hasil penyelidikanku, Houzi memarkir motor balapnya di arena balap. Tapi ada seseorang yang menyelinap masuk secara diam-diam. Apa ada di antara kalian yang tahu? Tidak tahu siapa yang mau ke tempat menyeramkan itu. Rem motor balap yang dinaiki Lele malam itu sudah diotak-atik orang. Apa ada di antara kalian yang tahu? Siapa? Siapa yang ingin membunuh Lele? Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku juga tidak akan mengampuninya. Benarkah? Benar. Aku memang ingin dia meninggalkanmu. Tapi aku tidak berniat menyakitinya. Meninggalkanku? Kau hampir membunuhnya. Kau gila. Lele tidak bersalah. Tapi kenapa? Semua yang kuinginkan sejak kecil, dia memilikinya. Kenapa? Dia tidak perlu khawatir soal pekerjaan. Kenapa? Dia bisa menikah dengan Tuan Muda Yin. Kenapa dia bisa memiliki segalanya? Aku tidak terima. Kenapa aku? Aku tidak terima. Bawa dia pergi. Biarkan hukum yang bicara. Lepaskan aku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kak Jian, bisakah aku bertemu Lele sekali lagi? Ini yang terakhir. Musim panas yang ditiup angin laut. Seolah kau selalu dalam pandanganku. Merindukanmu sebelum tidur. Memejamkan mata. Bertemu dalam mimpi. Melihat senyummu yang seperti anak kecil. Mendekatlah lagi. Kebahagiaan menyebar tanpa batas. Hati mulai diam-diam berubah. Apakah kau menyadarinya? Kurasa kau juga ingin mendekat, sampai bulu mataku menyentuh pipimu.